Sapa Hati bersama Gus Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Sobat Dimas Diajeng yang berbahagia, kalau kita melihat suatu riwayat, pada suatu itu sahabat-sahabat Nabi dari Ansor ada yang memberikan sedekah, memberikan pemberian kepada orang-orang dengan menunjukkan sedekahnya, memberitahu sedekahnya. Kemudian sahabat lain mengikuti apa yang dilakukan oleh salah satu sahabat tersebut, karena tergerak hatinya dengan adanya sahabat yang memberikan pemberian atau sedekah pada orang lain. Melihat seperti ini, Rasulullah SAW bersabda, "Man sanna sunnatan fa'amila bihi kana lahu ajruha wa ajru man ittaba'ah." Barang siapa yang memulai amalan kebaikan, kana lahu ajruha wa ajru man ittaba'ah, maka baginya adalah pahala, baginya adalah ganjaran, seperti halnya ganjaran orang yang mengikutinya. Sobat Dimas Diajeng yang berbahagia, artinya apa di sini? Bahwa menunjukkan sesuatu perbuatan yang baik, memulai perbuatan yang baik, apakah dalam bidang apapun, memberikan contoh pada orang lain, satu pekerjaan yang bagus, yang bermanfaat untuk orang lain, yang bermanfaat untuk orang banyak. Kemudian ada temannya, ada orang lain yang mengikutinya, maka ini manfaatnya tidak hanya untuk dirinya sendiri, yang dapat memberikan efek manfaat untuk orang lain. Di sini dia yang memberikan petunjuk pada orang tersebut dan orang itu mengikutinya, maka Allah memberikan ganjaran, memberikan pahala pada orang ini dan juga pahalanya orang yang mengikutinya. Sobat Dimas Diajeng yang berbahagia, terkadang kita sering melihat orang suka pelit dengan apa yang dia mempunyai keahliannya. Sebagai contoh misalnya, ada seseorang yang bekerja di suatu perusahaan. Salah satu tugasnya dia adalah untuk memberikan training, memberikan bimbingan pada orang lain, atau pada orang-orang yang SDM yang baru. Entah karena mungkin ketidaktahuannya soal masalah ini, dalam arti manfaatnya, atau karena malas, atau karena pelit, ilmunya tidak mau sharing pada yang lain, terkadang orang yang tersebut itu tidak maksimal, memberikan ilmu pada orang itu setengah-setengah. Padahal kalau dia kembali pada apa yang menjadi kewajibannya, menunaikan tugas dari perusahaan untuk memberi bimbingan sama orang yang baru, ini adalah suatu ibadah karena menunaikan satu kewajiban. Tapi jangan lupa, di samping itu juga adalah manfaatnya. Kalau dia mampu memberikan sesuatu yang baik, sehingga apa yang diinginkan oleh satu perusahaan itu tujuannya nanti bisa tercapai, dengan berhasilnya membimbing orang yang baru ini,
maka manfaatnya, pahalanya itu sangat besar. Dan tidak hanya karena memberikan petunjuk saja pahala itu, tapi juga pahala dari orang yang diberi petunjuk tersebut. Orang kalau mau menyadari soal agama, betapa agama ini sangat fleksibel seperti ini, dan mau mengerjakannya dengan benar, itu fa insya Allah orang itu enak kok menjalankannya. Karena semuanya sesuatu itu adalah ibadah. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia. Sebagaimana dalam hadis, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Artinya apa? Barang siapa yang menunjukkan kepada sesuatu yang baik, maka baginya adalah pahala yang setimpal, yang sama dengan orang yang mengerjakannya. Dalam hadis lain pun disampaikan, lahu ajruha wa ajru man amila biha. Yaitu baginya adalah ganjaran atau pahala sebagaimana pahalanya orang-orang yang mengerjakannya. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia, ayolah dengan kita memahami apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya, kita sebagai pengikutnya, ayolah kita mulai untuk memahami yang namanya pahala itu tidak mutlak semata-mata kita ibadah yang hablum minallah saja, misalnya sholat, puasa, zakat, atau yang sejenisnya. Tapi dalam pergaulan kita sehari-hari, dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam pertemanan di dalam kita bekerja, dalam tim kita bekerja, itu sebetulnya kalau kita tahu ilmunya, kalau kita tahu manfaatnya, di situ banyak sekali atau tempatnya kita mendapatkan pahala, mendapatkan karunia pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berbuat baik, menolong teman kita yang kesulitan, itu juga pahala. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia. Ya, kadang-kadang memang karena ketidaktahuannya, orang seakan-akan misalnya dalam satu tim itu mungkin karena merasa tersaingi atau merasa nanti malah merugikan nganggapnya. Kadang-kadang orang yang tanya aja dicuekin. Ini yang bahaya lagi. Bora-bora memberikan petunjuk, arahan. Ditanya aja dicuekin. Kalau sampai terjadi seperti ini, Mas, tidak mungkin Allah akan memberikan karunia-Nya kepada kita. Tidak mungkin Allah akan memberikan rahmat-Nya kepada kita, kasih sayang-Nya kepada kita. Karena semuanya itu adalah adanya proses timbal balik. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia. Dengan kita mengetahui akan tuntunan agama, mengetahui akan apa yang sebetulnya ada di dalam ajaran kita, dan kita mau melaksanakannya dengan baik, fa insya Allah kita menjadi orang yang tinggi derajatnya, yang bisa bermanfaat buat dirinya dan juga bermanfaat buat orang lain. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia, ingat, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia itu adalah orang atau manusia yang bisa manfaat buat orang lain. Ini jelas apa yang tadi kita uraikan di atas, bahwa orang yang paling baik itu sebetulnya adalah orang yang mampu memberikan manfaat untuk orang lain. Kalau kita tidak bisa memberi manfaat untuk orang lain, ya setidaknya kita tidak boleh mengganggu orang lain. Tidak membuat orang lain itu menjadi
dirugikan. Ini namanya manusia yang baik. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia. Padahal kalau kita ngomong lebih lanjut lagi, Rasulullah SAW menyampaikan, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabin dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang melapangkan kesulitan orang lain di dunia, maka Allah akan melampaukan kesulitan orang tersebut nanti di yaumil qiyamah. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia, betapa besarnya perhatian Allah pada kita, pada orang yang mau membantu kesulitan orang lain. Apalagi zaman sekarang ini, banyak sekali orang yang merasa susah hidupnya. Susah karena berbagai macam sebab. Susah karena finansial. Susah karena mungkin pikirannya sedang kalut. Dan lain sebagainya. Kadang-kadang kita butuh orang. Sebagai sahabat, sebagai teman untuk curhat. Paling tidak untuk membuat pikiran kita tuh menjadi tenang. Maka kalau orang lain atau sahabat kita yang lain itu memberikan satu perhatian khusus, membuat hati kita itu menjadi lapang, maka orang yang bisa melakukan seperti itu, Allah akan menolongnya nanti di yaumil qiyamah dengan melapangkan apa yang ada dalam kesulitan nanti di yaumil qiyamah. Sapa Hati bersama Gus Agus. Dipersembahkan oleh Ziman, enzim antioksidan aktif, menjaga kesehatan dan memperpanjang usia Anda.